Halo semuanya, selamat datang di SPKS, Sosial Politikal Podcast. Dengan saya, Aulia Rahmanda Putri. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah isu yang cukup panas, sepenuh kontroversi, dan melibatkan salah satu tokoh publik yang dikenal luas, yaitu Tom Lembong. Nama beliau belakangan ini ramai diperbincangkan bukan hanya karena kiprahnya di bidang ekonomi dan bisnis, tetapi juga karena kasus hukum yang hampir menyeretkan ke jeruji besi terkait polemik gula. Namun, pada akhirnya kasus ini berakhir dengan pemberian abolisi. Untuk membahasnya lebih dalam, telah hadir bersama kami Kak Ahmad Nurul Lutfi. Mungkin yang pertama, mari kita tarik mundur terlebih dahulu. Dari sudut pandang Kak Lutfi, bisa diceritakan kepada pendengar bagaimana kronologi kasus ini? Oke, terima kasih Mbak Aulia. Ini kalau ngomongin kasusnya Tom Lembong, ini kayaknya kalau di beberapa bulan terakhir ini lagi rame gitu kan ya. Karena mungkin di teman-teman mahasiswa pada nanya, ini sebenarnya kasus Tom Lembong ini kasus apa gitu. Ini kenapa Tom Lembong katanya korupsi, ini korupsi apa? Terus ada juga obrolan ini katanya Tom Lembong nggak salah tapi kok mau dipenjara gitu. Katanya korupsi apa gitu. Jadi kan kalau ngelihat kronologi secara menyeluruh kan Tom Lembong ini dia kan pejabat dulunya ya di 2015 dia kan salah satu kabinetnya Jokowi sebagai Menteri Perdagangan kan gitu. Dia membuat suatu kebijakan impor gula waktu itu kan karena melihat bahwa dalam negeri ini lagi keterbutuhan tentang gula gitu, jadi harus impor gula gitu. Makanya dia mencoba untuk kebijakan ini kayaknya kita harus impor gula sesegera mungkin gitu. Cuman dalam perjalanannya dalam impor gulanya dia tidak menggunakan BUMN yang seharusnya kalau dalam fakta persidangannya dia harusnya tuh menggunakan BUMN nih untuk mengimpor gula, tapi dia menggunakan jasa swasta gitu. Tapi kalau hemat saya nih sebenarnya nggak ada masalah gitu, karena pihak swasta ini juga bagian dari kerjasama dari perusahaan. Jadi kalau semua kabinet, semua menteri, semua pejabat negara tidak bisa untuk bekerja sama dengan pihak swasta, ya kayaknya nggak mungkin gitu. Padahal ini sebenarnya dalam regulasinya diperbolehkan. Nah, yang cukup krusial ternyata di sini, Mbak Aulia. Jadi kenapa Tom Lembong ini bisa dijerat, karena dalam bikin kebijakan dia itu katanya tidak koordinasi dengan instansi lain gitu, dengan kementerian lain gitu. Dan rekomendasinya ini harus tertulis gitu, rekomendasi formal, bukan reformasi cuman komunikasi tiba WA, nelpon gitu, enggak gitu. Harus ada cap basah gitu. Harus ada cap basahnya. Nah, di sini sebenarnya yang maladministrasinya gitu. Jadi kalau teman-teman bertanya ini kasusnya apa gitu, sebenarnya kasusnya ini kasus maladministrasi kalau pandangan saya gitu. Ini maladministrasi gitu. Bukan malah ke politiknya ya. Bukan malah politiknya. Jadi itu mungkin hal lain politiknya. Jadi unsur pidananya sebenarnya hampir tipis. Jadi kalau di dalam hukum itu agak tipis nih antara pertanggungjawaban pejabat negara, pejabat publik, antara dia pertanggungjawabannya pidana atau administrasi. Nah, di sini nih di tengah-tengahnya nih. Dia di mana? Kalau saya sih nyebutnya ini sebenarnya maladministrasi. Jadi kalau administrasi berarti sanksinya bukan sanksi pidana gitu, tapi pihak kejaksaan, tuntutannya pihak kepolisian ini melihat ini adalah unsur yang bisa merugikan keuangan negara, nah gitu, dan juga memperkaya orang lain. Padahal kalau dalam undang-undang tipikor yang sesuai dengan tuntutannya, dia harus ada unsurnya salah satunya ya untuk menguntungkan diri sendiri gitu, dan ini malah enggak. Jadi Tom Lembong gitu unsurnya kan banyak. Ada kesengajaan, ada menguntungkan diri sendiri, ada niat jahat juga gitu, ada menguntungkan orang lain, ada perbuatan melawan hukum. Terus kalau Tom Lembong ini sebenarnya apa? Sebenarnya nggak ada unsurnya untuk di Undang-Undang Tipikor pasal 2 itu nggak ada gitu. Makanya ketika unsurnya nggak ada, berarti celah penyelesaian melihat kasus ini nggak bisa langsung kita ngelihat ini basisnya langsung
unsur pidana undang-undang tipikor gitu, enggak gitu. Jadi bisa ngelihat dari kacamata hukum administrasi negara, yaitu pertanggungjawaban pejabat negara atas kelalaiannya, dan ini maladministrasi, sanksinya akan berbeda. Gitu sih Mbak sebenarnya. Berarti malah kasus Tom Lembong ini malah lebih ke administrasinya, bukan malah ke politiknya gitu ya. Gitu. Nah, kalau politiknya, ini beda lagi nih. Jadi kalau ngelihat politiknya sebenarnya, kalau tadi kan ngelihat studi kasusnya. Kalau politiknya kita ngelihat agak cukup lebar gitu. Apa lebarnya? Misalnya Tom Lembong di 2015, dia sebagai kabinetnya Jokowi, dia yang membantu Jokowi dalam rezimnya gitu, dalam pemerintahannya. Tapi kita ngelihat di pemilu kemarin, dia berseberangan dengan gerbongnya Jokowi gitu. Dia malah ada di pihaknya Anies Baswedan juga Muhaimin. Nah gitu, jadi mungkin kepentingan politiknya akan bisa secara jelas akan ke situ. Cuman lagi-lagi, apakah itu jadi indikator atas atas, kalau kami mungkin bisa kriminalisasi, politisasi, ya mungkin bisa jadi arahnya ke situ. Tapi mungkin teman-teman akan punya cara pandang sendiri gitu. Bagaimana kasus ini bisa menjadi kasus yang mungkin direkayasa? Apakah menjadi sesuatu isu yang politisasi kasus, kriminalisasi kepada seseorang, pejabat publik dan sebagainya gitu. Berarti banyak juga yang pihak yang berpendapat bahwa kasus ini tuh tidak murni persoalan hukum, tetapi juga syarat kepentingan politik. Dari kacamata Kak Lutfi sebagai salah satu anggota divisi media dan penelitian Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta, apakah benar ada aroma konflik politik di balik kasus ini? Jika iya, siapa yang sebenarnya pihak yang paling diuntungkan gitu? Oke. Kalau yang diuntungkan sebenarnya cukup susah ya, siapa yang diuntungkan gitu. Kenapa? Karena ngomongin politis kan dia jadi kan kalau ke politis dia akan lihat siapa ada di belakangnya. Kalau di sini pertanyaannya siapa yang melaporkan gitu kan, jaksa kan. Tapi pertanyaannya siapa yang ada di pihak jaksa juga gitu. Terus apa orang-orangnya atas kepentingan dari pelaporan ini gitu. Ini sebenarnya cukup susah untuk menjawabnya itu, karena tadi ada aromanya politiknya. Apakah lagi-lagi bisa dilihat dari perspektif politik? Sangat bisa gitu. Mungkin yang tadi saya sampaikan sebelumnya, ngelihat dari keberpihakan politiknya Tom Lembong dari mulai 2015 sampai terbaru pemilu kemarin, ini kan berbeda dia gitu. Yang awalnya mungkin Jokowi, karena di 2024 kemarin di pemilu Jokowi dia menaikkan anaknya dan Tom Lembong gak di situ karena di sebelah, mungkin jadi salah satunya. Indikatornya mungkin akan ke situ politisnya. Akhirnya mungkin karena banyak syarat kepentingan secara politiknya, akhirnya bisa dilihat bahwa kasusnya bisa dipolitisasi, bisa direkayasa dan sebagainya gitu. Jadi kalau nyari yang diuntungkan siapa tuh malah bingung ya. Malah agak cukup bingung tuh, kita ngelihat siapa juga yang ada di belakang kasus ini gitu. Kita akan kembali juga ngorek siapa aktor-aktornya dan sebagainya gitu. Seperti yang kita ketahui, kasus ini kan berujung dengan abolisi. Ketika presiden menggunakan hak prerogatifnya memberikan abolisi kepada Tom Lembong, ya ini sebenarnya menurut kami cukup bagus ya, karena bagusnya ini ya presiden akan melihat bahwa sebenarnya ini ada kekeliruan nih dalam proses hukumnya, ada kekeliruan nih dalam tuntutannya gitu. Dan banyak lagi yang sebenarnya nggak masuk akal, kejanggalan. Jadi ini ngapain, ini harus ada ini bisa dipersidangkan gitu. Nah gitu sih Mbak sebenarnya. Kalau kita bicara soal masyarakat sipil nih, khususnya generasi muda seperti para mahasiswa, sering muncul pertanyaan, apakah cukup sebagai penonton saja atau mungkin ada peran yang lebih konkret yang bisa dilakukan untuk itu? Pertanyaan bagus. Satu kebijakan itu dampaknya kepada kita gitu, kepada masyarakat. Dipolitisasi kasusnya bisa jadi kita juga di lain waktu gitu. Jadi yang harus disikapin, kita bisa sekritis mungkin, kita nggak apatis, kita nggak menjadi justru malah membiarkan ini mengalir di teman-teman tanpa adanya diskusi yang seperti ini gitu. Jadi harapannya dari mahasiswa dan juga masyarakat sipil, kita kawal bareng-bareng
gitu. Karena justru kemungkinan yang buruk bukan cuma norma hukumnya, tapi pelaksana hukumnya. Tapi juga budaya hukumnya gitu. Banyak ini dari polisinya, hakimnya. Kita akan kritis ketika kita juga yang kena sendiri, ya enggak? Gitu. Berarti walaupun kita sebagai mahasiswa, sebagai masyarakat tuh harus selalu melek terhadap hukum atau terhadap isu-isu politik yang saat ini terjadi. Meskipun enggak sampai mendalam, tapi setidaknya kalian juga punya sisi kritis bahwa ternyata nih kok jadi kayak gini, orang yang enggak bersalah tapi juga disalah-salahkan gitu, malah dipidana. Nah, lagi-lagi kita kembali, kalau sekiranya itu terjadi kepada kita, terus apa yang bisa kita lakukan? Nah, saya pesankan ke teman-teman mahasiswa juga bahwa sebenarnya ini rentetan hukum, problem hukum yang sebenarnya sangat rumit, sangat problematik. Jadi kita harapannya tidak antipati dan skeptis terhadap isu-isu terkini gitu. Berarti setiap mahasiswa itu juga harus istilahnya nggak cuma menonton saja berita-berita yang cuma tentang isu-isu politik, nggak cuma ini nggak penting nih buat aku, jadi nggak ditanggepin, nggak diapa. Tapi kan sebagai mahasiswa juga harus kritis, sebagai masyarakat juga harus kritis bahwa isu-isu tersebut tuh penting buat kita, penting buat negara kita gitu. Kalau di penekanannya adalah, kalau kemarin teman-teman tagar yang cukup ramai, ya semua orang bisa kena, semua orang bisa jadi korban kayak Tom Lembong. Meskipun kita bukan pejabat negara gitu, bukan, tetap semua orang bisa jadi kena ketika hukum ini dipolitisasi gitu. Ini kita nggak pandang bulu, kita nggak pandang siapapun. Nah, makanya kita belajarnya, kalau itu terjadi kepada kita, kerabat kita, keluarga kita, teman-teman kita, terus apa yang harus kita lakukan? Bentuk dukungan apa gitu? Yang tadi kita kita bela meskipun ini. Tapi kalau dia memang salah, ya kita harus minta adili seadil-adilnya. Nah, gitu loh, Mbak. Itu mungkin harapannya. Mungkin dari penjelasan Kaluf tadi, semua istilahnya semua elemen nggak harus menjabat tuh harus penting soal isu-isu tersebut. Berarti kalau terjadi kepada kita ataupun siapapun harus istilahnya harus melek lah istilahnya politik kayak gitu. Dari penjelasan Kak Lutfi mau ngasih closing statement apa nih buat para pendengar podcast kami? Oke. Kalau closing kami, kalau saya sebenarnya kasus Tom Lembong ini kita banyak belajar gitu, bahwa semua orang bisa jadi kena korban, bisa juga tiba-tiba diseret hukum gitu. Tom Lembong mungkin dia sebagai pejabat publik atau tokoh publik lah ya, tapi bisa jadi kita juga masyarakat sipil, mahasiswa, tukang beca, atau ibu rumah tangga, atau siapapun nanti juga tiba-tiba juga bisa kena hal yang serupa. Tiba-tiba ada yang melaporkan, tiba-tiba yang dikriminalisasi gitu. Jadi kita banyak belajar di sini bahwa kita mungkin nggak bisa antipati terhadap isu-isu sekitar ya, apapun isunya. Oke, mungkin isunya nih ada di sana yang rame, tapi kita yang ada di Jogja, yang ada di tempat lain, ini kita bisa menaruh empati terhadap kasusnya, bukan cuma orangnya. Empati apa? Kalau memang orangnya ini salah, berarti salah. Tapi kalau memang dilihatnya ternyata ini secara logika orang yang mungkin nggak paham hukum, tapi ternyata ini kok ada orang yang ternyata nggak salah apa-apa tapi malah nemu dipidana, itu kan sebenarnya kan perlu kekritisan dari mahasiswa gitu. Jadi belajar di sini kita banyak belajar, apapun isunya kita harus melek, kita nggak bisa antipati. Kita ngelihat bagaimana kalau ternyata itu berdampak atau dari kita sendiri, keluarga kita sendiri, atau malah kita sendiri nanti yang akan kena. Makanya kita harus bersikap apa. Jadi siapapun orangnya, latar belakangnya apa, jenis pekerjaannya apapun, itu juga harus melek dan tidak antipati. Mungkin dari penjelasan Kalfi tadi bisa disimpulkan bahwa siapapun yang punya jabatan apapun, atau kita sebagai mahasiswa atau pedagang kaki lima, itu harus melek soal-soal isu-isu politik atau hal-hal yang terkait dengan politik di Indonesia ini. Dan kasus yang melibatkan Tom Lembong ini menunjukkan bahwa
Di balik sebuah permasalahan hukum, seringkali ada kepentingan politik dan dinamika sosial yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Proses abolisi yang menjadi akhir kasus ini pun merupakan hal yang tepat dilakukan. Melalui obrolan dengan Kak Lutfi, kita diajak untuk memahami lebih dalam bukan hanya soal hukum, tapi juga bagaimana masyarakat, terutama generasi muda, bisa bersikap kritis dan berperan aktif dalam menjaga keadilan dan transparansi. Semoga perbincangan ini tidak hanya memberikan informasi, tetapi juga mendorong kita semua untuk lebih kritis dan bijak dan bertanggung jawab dalam menanggapi setiap isu politik. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada Kak Lutfi yang telah berkenan berbagi informasi kepada kami. Sampai jumpa di Sosial Politikes selanjutnya. Terus buka wawasan, jangan mudah terprovokasi, dan jadilah generasi muda yang paham fakta sebelum mengambil sikap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.